Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yeni Puspitasari, mahasiswi PPG Angkatan 1 PPG dalam Jabatan dari LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta PPG 2015 02 6 44797. Saya adalah guru matematika dari SMK Negeri 5 Bandar Lampung, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Adapun materi yang akan saya berikan adalah nilai sudut trigonometri. Untuk itu, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran secara daring yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji agar kegiatan pelaksanaan pembelajaran saya selanjutnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat Ibu? Baik. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Iya, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk bacaan masing-masing. Mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Masih semangat ya? Yang hari ini. Oke, semangat pagi. Tetap semangat. SMK bisa. Oke, jadi kita walaupun di siang hari pembelajarannya harus semangat hari. Nah, untuk mengecek kehadiran kalian, maka Ibu akan membagikan link absen yang harus kalian isi ya. Jadi Ibu tahu siapa yang hadir dan tidak hadir pada pembelajaran kita hari ini. Link absennya Ibu kirimkan di kolom chat. Silakan kalian isi. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu tidak akan bosan-bosan mengingatkan kalian, walaupun kita belajarnya di rumah, apalagi sekarang kita dalam keadaan PPKM ya akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi Ibu harapkan kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Kalian tetap harus menerapkan dan juga tetap melihat kebersihan di lingkungan sekitar kalian. Kalau ada sampah, silakan kalian ambil dan kalian buang terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan nyaman ya nak ya. Selain itu, Ibu harapkan juga kalian harus mengaktifkan kameranya sehingga Ibu dapat melihat pembelajaran dan aktivitas yang kalian lakukan ya. Kameranya harus aktif dan jangan ada yang tidur-tiduran. Satu lagi, Ibu harapkan apabila Ibu sedang menjelaskan, Ibu harapkan kalian mematikan mikrofonnya. Jadi tidak ada suara yang berisik pada saat kita pembelajaran. Jelas ya nak ya? Jelas. Siap ya? Jelas. Oke, kalau udah siap. Sebelumnya suara Ibu sudah terdengar dengan jelas ya nak? Jelas ya? Oke, kita akan masuk ke materi nilai sudut trigonometri. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri. Sekarang kita masuk ke nilai sudut trigonometri. Ibu akan tampilkan PowerPoint terlebih dahulu.
Sudah terlihat nak tampilannya? Hitam. Oke, sudah muncul ya. Kita masuk di materi trigonometri, yaitu tentang nilai sudut istimewa pada trigonometri ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan nanti setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat memahami konsep nilai sudut trigonometri. Kemudian kalian juga bisa menentukan nilai sudut istimewa pada trigonometri. Selanjutnya kalian dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri jika nilai sudutnya diketahui. Terakhir, kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai sudut trigonometri. Nah, kemudian ada manfaat dari kita mempelajari trigonometri, contohnya seperti ini. Dapat kalian lihat, nah ini tampilannya merupakan gambar apa? Rumah adat suku Dayak. Rumah adat suku Dayak. Iya, ini merupakan gambar dari rumah adat suku Dayak. Kalau kita perhatikan, atapnya ini berbentuk apa ya, nak? Segitiga. Yakin segitiga ini? Masih ingat ya bentuk segitiga? Iya. Iya. Atapnya berbentuk segitiga. Nah, arsitektur zaman dahulu itu sudah menerapkan konsep trigonometri untuk membuat bangunan rumah adat ini supaya bisa dapat berdiri dengan kokoh. Mereka dapat memperhitungkan keseimbangan antara besar sudutnya dengan panjang-panjang sisi dari bangunan tersebut. Kalian juga pasti kan karena nanti pengen punya rumah sendiri kan, Nena ya? Ada nggak yang pengen punya rumah? Iya, pas ada pengen punya rumah. Nah, untuk kalian bisa membangun rumah, kalian pun harus paham tentang konsep trigonometri, terutama paham dengan nilai-nilai sudutnya. Kalau kalian dapat memperhitungkan keseimbangan antara besar sudut dan panjang-panjang sisi nanti dari bangunan kalian, maka kalian dapat membuat rumah kalian dapat berdiri dengan kokoh. Ya. Selanjutnya, perhatikan gambar selanjutnya. Ini gambar apa, nak? Pohon. Ada yang lain? Coba diperhatikan lagi. Ini gambar apa? Orang lumpur. Orang melihat pohon. Orang melihat pohon. Ada yang lain? Itu gambar orang mengukur tinggi pohon. Iya. Ini orang sedang mengukur tinggi pohon. Kira-kira kalian dapat tidak mengukur tinggi pohon? Nggak bisa. Susah ya, apalagi kalau kita mau menggunakan tali rapia, pasti akan susah sekali. Atau mengukur tinggi pohon kelapa setinggi pohon kelapa kan tinggi-tinggi ya, Nak ya? Iya. Gimana kita mengukurnya kalau hanya menggunakan tali rapia? Akan kesusahan. Nah, jika kita sudah mempelajari trigonometri dengan menggunakan klinometer, alatnya itu bernama klinometer, maka kita dapat menghitung tinggi pohon tersebut dengan mengetahui besar sudut dan panjang salah satu sisi yang diketahui. Ya. Untuk mengetahui nilai sudut tersebut, disinilah kita akan mempelajarinya pada hari ini. Di sini kan seperti ini contohnya ada 30 derajat. Bagaimana kita mengetahui nilai misalkan sudut dari si 30 derajat? Berarti kan kita harus mempelajarinya terlebih dahulu ya, Nak ya. Untuk itu kita akan belajar tentang nilai sudut istimewa. Selanjutnya, untuk mempelajari nilai sudut istimewa, kita harus mengetahui terlebih dahulu materi prasyaratnya atau materi sebelumnya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di sini ada gambar apa, Nak? Ayo, Rohim, gambar apa? Segitiga, Bu. Segitiga. Segitiganya segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku bukan, Bu? Siku-siku. Benar nggak, Rio? Benar, Bu. Benar, segitiga siku-siku. Ada yang bilang ini segitiga sama kaki?
Ada Bu. Ya, ini merupakan dari segitiga siku-siku. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang perbandingan trigonometri menggunakan segitiga siku-siku. Nah, masih ingat tidak apa itu sin alfa? Alfa ya, sisi depan, sisi miring Bu. Sin alfa itu apa? Sisi depan, sisi Sisi miring. depan, sisi miring. Coba Sigit, benar nggak yang dibilang Dede? Sin alfa itu sisi depan per sisi miring. Benar ya? Selanjutnya cos alfa. Apa itu cos alfa? Sisi samping, Miring. Sisi samping per sisi miring. Coba Ariel, apa itu tan alfa? Ariel nggak ada, Ariel hilang Ariel. Lagi. Rohim, sisi depan per sisi samping. Benar nggak Kadir? Tan alfa itu sisi depan per samping. Benar Bu. Benar ya. Jadi harus kalian ingat sin alfa disingkat dengan demi, depan per miring. Alfa itu sami, sisi samping per sisi miring. Tan alfa itu desa, depan per samping. Oke, jangan lupa karena untuk mempelajari materi nilai sudut istimewa ini kita harus hafal materi persyaratnya ini terlebih dahulu ya nak ya. Kegiatan inti. Oke, kalau kalian sudah paham, supaya kita bisa mengetahui berapa sih nilai sudut istimewa, maka silakan kalian kerjakan LKPD yang linknya Ibu bagikan di kolom chat. Oke. Nah, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa kalian tulis nama dan kelas ya, supaya Ibu nanti dapat mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Kemudian dalam LKPD tersebut kita dapat melihat yang pertama ada masalah 1, yaitu masalah tentang raka mempunyai penggaris segitiga siku-siku sama kaki yang panjang sisinya adalah 1 satuan. Penggaris tersebut diberinya label A, B, C dengan siku-siku di B. Raka menghitung nilai trigonometri dari sudut lancip penggarisnya tersebut. Maka bantulah Raka untuk mendapat nilai-nilai trigonometri dari sudut lancip. Ayo kita bantu Raka. Gimana cara bantu Raka? Berarti kita akan menyelesaikan permasalahan dari masalahnya Raka, ya. Di sini kalian isikan ini sudutnya sudut apa saja di sini. Ya. Kemudian kalau sudut jumlah ketiga dari sudut segitiga itu 180 derajat. Di sini sudah diketahui 90 derajat, maka besar sudut sisi yang lainnya berapa? Kalian cari terlebih dahulu ya. Ya. Sampai sini sudah bisa dipahami, nak? Sudah Bu. Oke, silakan dikerjakan. Jika kalian mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian dapat membuka bahan ajar yang linknya Ibu bagikan di kolom chat ya nak. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah pada mengerti semua? Sudah Bu. Saya, udah selesai? Bu, udah selesai. Oke, sekarang kita bahas LKPD tersebut ya. Ya Bu. Oke, ini ada masalah 1. Nah, dari masalah Raka tersebut, kita akan membantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama, apa yang
dalam bentuk gambar. Nah, dari permasalahan tersebut, ini sudutnya sudut apa saja, Nak? Yang pertama yang di atas. Huruf A. A, Bu. A, Bu, di atas. A. Terus di bawahnya ini B. 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 Kiri sampingnya C. Kemudian di sini C. Oke, oke. Ini diketahui siku-siku di B ya. Siku-siku itu sudutnya berapa, Nak? 60. Berapa? 90. 90. 90. Bu. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, tadi kan sudah ada keterangan ya, jumlah ketiga sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Jika sudut B nilainya 90 derajat, berarti sudut A dan C nilainya berapa? 45 derajat. 5 derajat, Bu. Derajat, Bu. 45 derajat. Yang C juga sama atau berbeda? Sama Bu. Sama ya. Oke. Kemudian panjang sisi AB berapa, Nak? 1. Tuh. Sisi AB-nya 1. Kemudian BC-nya 1. 1. Oke. Nah, dari sini kita akan mencari nilai sisi yang belum diketahui. Yang belum diketahui sisi apa? AC, Bu. Sisi AC. C. AC. AC. Benar tidak, Rohim? Sisi AC yang belum diketahui? Benar, Bu. Benar ya. Ini sisi AC. Nah, gimana sih mencari sisi AC? 1/2 tambah 1/2. 1/2. 1. Oke, 1/2 ditambah 1/2. 1 ini dari mana? Kok kalian bisa menulis 1? Dari itu. Dari itu, Bu, sisinya ada satu-satuan, Bu. Sisinya. Sisi apa saja? Sisi AB. AB itu sama BC. BC. Oke, jadi AC itu sama saja dengan AB, akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena dia panjangnya satu satuan, maka kita tulis akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kuadrat. Sama dengan akar 1. 2. tambah 1. 1. Jadi hasilnya berapa, Nak? Sama dengan akar 2, Bu. Akar 2. Akar 2, Bu. Sama dengan akar 2. Oke, pintar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sisi AC, sekarang kita dapat menghitung nilai sudut trigonometri dari penggaris rangka tersebut. Ya, sisi AC-nya tadi akar 2. Maka sin berapa ini, Nak? 45 derajat. Oke, sin 45 derajat sama dengan, coba Fajar, sama dengan berapa? Sama dengan 1/akar 2. Oke, sama dengan 1/2 akar 2. benar tidak, Bayu? Betul, Bu. Benar ya? Oke, selanjutnya cos. Cos 5 derajat. Berapa? 45 Oke, derajat. cos 1/2 sama dengan derajat dengan 1/akar 2 sama dengan 1/2 per akar 2. Akar 2. Oke, sama ya, Nak ya, untuk sin dan cos 45 nilainya sama. Iya, Bu. Kemudian ini tan. Ayo Sigit, tan 45 derajat berapa? 1/1 sama dengan 1. 1/1 sama dengan 1. Jadi benar nggak jawaban Sigit? Benar, Bu. Benar. Benar? Yakin? Benar, Bu. Yakin, Bu.
Oke. Ada jawaban yang berbeda dari ini? Nggak ada, Bu. Oke, pada bisa ya, Nak ya? Selanjutnya dari masalah 1 kita lanjut ke masalah 2. Di masalah 2, Zahra mempunyai penggaris segitiga sama sisi. Yang panjang sisinya adalah 2 satuan dengan sudut-sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Penggaris tersebut diberinya label KLM. Jika Zahra membagi penggaris tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar dengan menarik garis tegak lurus sisi alas, maka Zahra akan mempunyai segitiga baru. Tentulah Zahra untuk mendapatkan nilai trigonometri dari sudut-sudut lancip pada segitiga barunya. Gimana cara kita membantu Zahra? Berarti kita harus menuangkan perkataan tersebut dalam bentuk gambar seperti ini ya. Iya, Bu. Tadi dia memberi nama penggarisnya sudut apa saja, Nak? Ada KL dan Oke, KL dan M. Nah, maka sudut ini kan berbentuk atau kuncinya di sini ya, Nak. Berbentuk segitiga sama sisi. Iya, ini bentuknya segitiga sama sisi. Diketahui sudut K besar sudutnya 60 derajat. 60 derajat. Maka sudut L berapa? L 60. 60 derajat juga, Bu. 60 derajat. Nah, untuk M, M 30 derajat. 30 derajat. kenapa sudut M-nya 30 derajat? Karena dibagi, Bu. Habis menjadi 2 bagian, Bu. Karena dibagi menjadi 2 bagian. 2, oke. Kenapa sudutnya 30 derajat, Rio? Karena dibagi 2, Bu. Karena dibagi menjadi 2 bagian. Yang lain sama tidak? Jawabannya seperti itu? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, berarti udah mulai paham ya. Nah, karena kita menjadi 2 bagian, maka Zahra akhirnya mempunyai segitiga yang baru. Sudutnya apa saja? Setelah dipotong, ada penggaris baru. PL. PL dan tadi M ya. Kemudian Ya. di sini 30. 30. oke, tadi 30 derajat dan di sini tadi 60 derajat. 10 ya. Oke. Sisinya, Nak. 1. PL 1, Bu. kenapa 1? Yang mana dibagi 2. Karena tadi terbagi 2. 2. Kalau sisi KM berapa, Nak? 2. Iya, sisi KL-nya 2. Maka PL-nya menjadi 1. 1. Nah, kemudian ML ML 2. 2. Kenapa 2? Panjang sisinya 2 satuan dan segitiga sama sisi. Oke, karena panjang sisinya 2 satuan dan dia merupakan segitiga sama sisi. Nah, kita sudah mengetahui ya nilai PL dan panjang sisi ML. Dari gambar tersebut, panjang sisi apa yang belum diketahui? MP. MP. Oke, di mana mencari MP? Akar 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 pangkat sama dengan akar Pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan akar 4 4 dikurang 1 1. Hasilnya 3. Hasilnya 3. Berarti akar 3. Oke, pada bisa semua ya? Iya. Nah, kalau kita sudah mengetahui semua panjang sisinya, maka kita dapat mencari besar sudut dari kedua sudut lancip tersebut.
Yang diketahui ada berapa saja nak besar sudut tancapnya? 30 dan 60. Dan 60. Ada sudut tancapnya 30 derajat dan 60 derajat. Nah, pertama kita akan mencari yang sudut 60 derajat terlebih dahulu. Maka nilai sin, cos, dan tannya berapa? Satu orang, sin 60 derajat. 60 derajat. 2 Akar 3 per 2 sama dengan 1 Sama dengan per 2 1 akar 3. per 2 akar 3. Oke, lanjutnya Dede. Mana Dede? Dari tadi ibu dengar suara Dede. Cos 60 deh. sama dengan 1 per 2 Bu. 1 per 2. Sigit. 60 derajat berapa? Akar 3 per 1 sama dengan 3. Akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Benar nggak Rohim? Betul Bu. Betul. Iya benar. Ada yang jawaban berbeda? Sama semua? Oke, sudah mulai paham juga ya dari permasalahan yang kedua. Nah, selanjutnya sekarang yang sudut 30 derajat. Satu orang 30 derajat. 1 per 2. 1 per 2. 1 per 10 derajat 2. 1 per 2. Dari mana 1 per 2? Per 2? PL per sama ML. Jadi 1 per 2. ML. Oke, dari PL per ML. Karena sin itu tadi apa? Demi itu depan miring. Karena sin itu demi depan per miring. Oke, benar. Udah mulai pada paham ya. Selanjutnya, cos berapa ini? 30 derajat. Oke, cos 30 derajat. Berapa nilai cos 30 derajat? Akar 3 per 2 Akar 3 akar 3. 2 dengan Coba Dede. 30 derajat sama dengan Per 3 per 2. Akar 3 per 2 sama dengan 1 per 1 per 2. Per 3. oke 1 per 2 akar 3. Selanjutnya Tan. Ya. Rio, Rio, ayo Rio. 1 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Oke. Oke ya. Satu. Ya Bu. Jadi dari sini setelah kita mendapatkan nilai sin 45 cos dan tan 45, kemudian kita juga telah mendapatkan nilai sin cos tan 60 dan 30 derajat, maka apa yang dapat kita simpulkan? Sudut 60 derajat, sinnya 1 per 2. 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sinnya Kita bacanya ke samping ya, Nak ya. ya cosnya 1 per 2 akar 3, tannya 1 per 3 akar 3. Tan 30 derajat sama dengan Akar 3 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3. Kemudian sudut 45 derajat. Sin 45 derajat. Dibacain ya, Nak ya. Disebutin 45 derajat, cos 45 derajat, tan 45 derajat. Ayo, sin 45 derajat. 1 per 2 akar 2. Oke, selanjutnya Cos 45 derajat 1 per 2 akar 2. terus Tan 45 derajat 1. kemudian sin
sin 60 derajat. 1/2 akar 3. Cos 60 derajat 1/2. Tan 60 derajat 3. Akar 3 ya. Ya, Jangan akar 3. 3. Oke. Bener nggak Rohim jawabannya ini? Nah, di sini kalian bisa menghafalkan rumusnya tersebut. Kegiatan penutup. Gimana nak? Ada yang masih kesulitan dalam memahami nilai sudut istimewa? Ya Bu, insya Allah. Oke, mulai paham ya tentang nilai sudut istimewa. Nah, sebelum Ibu memberikan post test untuk menguji sampai mana kemampuan kalian dalam memahami nilai sudut istimewa, akan Ibu bertegas kembali tadi tentang nilai sudut istimewa ya. Ya Bu. Gimana? Sudah terlihat tampilan PowerPoint ini? Gimana? Ibu? Sudah Bu. Nah, jadi yang kalian harus ingat dari nilai sudut istimewa trigonometri, diantaranya ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 90 derajat. Oke, ini merupakan nilai sudut istimewa yang harus kalian pahami ya. Jadi sin 0 derajat itu 0, cos 0 derajat itu 1, tan 0 derajat itu 0. Nah, untuk lebih mudahnya kalian bisa membacanya seperti ini. Sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat 1. Kemudian cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, cos 90 derajat 0. Jadi kalau kita perhatikan nilai sin dan cos ini merupakan kebalikannya, ya kan? Ya. Nah, jadi untuk lebih mudah kalian menghafalnya. Kemudian tan 0 derajat 0, tan 30 derajat sepertiga akar 3, tan 45 derajat itu 1, tan 60 derajat akar 3, dan tan 90 derajat itu tak Derajat tidak. isi. Kalau kalian masih kesulitan untuk menghafal, maka kalian bisa memahami dari gambar seperti ini, seperti yang tadi kita buat ya. Ya. Yang perlu dicatat, kalian harus hafal sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Sin alfa itu demi, depan per miring. Cos alfa itu sami, samping per miring. Tan alfa itu desa, depan per samping. Nah, kalau sudah hafal seperti ini, kita tinggal masukkannya ke dalam gambar. Misalkan sudut 60 derajat. Nilainya kan seperti ini ya, seperti yang kita buat tadi ya. Iya. Tinggal kita masukkan sin 60 derajat demi, depan miring, akar 3/2, yaitu 1/2 akar 3. Begitu juga untuk sudut 30 derajat. Yang perlu kalian ingat yang gambarnya seperti ini. Kemudian sudut 45 derajat yang seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus sin, cos, dan tan. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Oke, kalau sudah bisa, maka Ibu akan membagikan soal tes buat kalian untuk mengetahui kemampuan kalian sampai di mana. Linknya akan Ibu bagikan di kolom chat ya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit dari sekarang. Gimana? Selesai? Iya. Udah pada selesai? Udah Bu. Selesai Bu. Udah selesai Bu. Udah Bu. Oke, dicek dulu ya hasil kerjaan kalian ya. Sebentar.
sudah Ibu terima. Dan alhamdulillah nilainya sudah pada di atas KM ya. Walaupun masih ada yang dapat nilai 75, nanti bisa dipelajari kembali tentang nilai sudut istimewa. Dan selamat bagi kalian yang sudah mendapatkan nilai 100. Nah, ya nanti nilainya untuk kalian mengetahui nilai kalian, Ibu akan bagikan nilainya di grup WhatsApp kalian ya nak ya, di grup kelas ya. Ibu. Ya Bu. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari materi identitas trigonometri. Silakan kalian pelajari materi tersebut. Nah, supaya pembelajaran kita ini dapat kalian ingat, maka untuk mengakhiri pembelajaran, ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa. Hai, Risa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.